Sampurasun itu. Jumpa lagi bersama channel Belajar Review. Kali ini saya akan coba mereview sebuah film komedi romantik lah, berasal dari Korea. Ini bercerita tentang seorang pemuda culun yang perkasa tapi punya kelemahan di kejantanannya ya. Yang sebelumnya di sini ceritakan juga ada seorang ibu-ibu atau nenek-nenek. Dia sudah menjanda sekitar 30 tahun dan tidak ada laki-laki yang mau sama dia ya. Dia telah berdoa berapa kali ke patung ini patung keramat ini dan tidak ada hasil. Nah, dia marah, dia melempar patung itu dan mengenai hidungnya. Dan hidungnya itu jatuh ya. Pas dia jatuh, dia lihat otomatis si hidung ini berdiri ya. Dia berdiri, datanglah segerombolan laki-laki menghampiri si nenek tua ini. Ya kita sebutnya nenek nafsuan lah ya. Karena udah 30 tahun dia menjanda ya. Nah, cerita patahnya hidung patung ini menyebar ke desa-desa dan sampai desa juga si hidung patungnya. Dan sama, kalau dia memegang hidung patung ini, kejadian sama seperti yang menimpa si nenek, yaitu datanglah segerombolan lelaki menghampiri yang tadi memegang itu ya, memegang patung hidung itu. Dan disitulah terjadi kerusuhan di desa. Nah, lelaki culun itu bernama si Biwon. Ini si Biwon ini sering diledek ya, baik oleh ibu-ibu atau laki-laki lain. Padahal dia sebenarnya laki perkasa. Cuman dia itu merendah ya. Merendah, jadi tidak perlihatkan bahwa itu dia jago lah. Tapi karena dia diledek terus, dibully terus dan dia gak tahan, akhirnya dia ya melawan lah. Dia melawan yang meledek dia ya, karena dia kesal. Ya ini ceritanya berandal-berandal itu diledek sama dia, kesal langsung dibantai lah berandal-berandalnya. Sampai ya semua takut lah atau pada kalah lah. Nah, lihat itu semua yang tadi berantem, ibu-ibu situ pada ngerumpi bahwa wah ini pria perkasa nih. Dan mereka berpikiran bahwa pria perkasa itu mempunyai perkasaan lainnya lah, di bawahnya juga pasti perkasa. Dari sini muncul nenek nafsuan. Ini nenek itu ternyata dia punya pengalaman tersendiri dengan si Bion ini ya. Jadi dia dulu ceritanya pernah pergok atau dengan si Bion. Dan dia tahu bahwa si Bion kejantanannya itu lemah ya, lemah dari yang terlemah. Lalu dia ceritakan ke ibu dan ibu-ibu terpercaya. Ibu itu mertawakan si Bion. Nah, di sini si Bion kecewa. Dia merasa diledek oleh ibu-ibu kampung itu ya. Dan si nenek Sangwan ini sangat senang ya bisa menceritakan pengalamannya ke ibu-ibu di desa itu. Sampai ibu-ibu pada ngeledekin semua ya ke si Bion. Diketawain lah si Bion ini. Ibu-ibu pada ngeledek. Di sini juga si Bion diledek juga oleh seorang dukun. Dukun di sana ya. Ya, ceritanya pas ada bersama kencing di atas bukit. Si Bion tuh kencingnya kecil banget ya.
Dan dia ditanya sama siapa ini, kau Bion? Oh bukan katanya. Dia mengakui bahwa Bion. Oh si kakek dukun ini kencingnya udah gede banget ini ya. Ini melebihi kerannya PDAM ini lah. Nah, setelah ledek semua, ibu oleh dukun, si Bion ini merasa kecewa karena dia dibully terus. Dia lampiaskan dengan cara mabuk-mabukan ya. Dia marah-marah karena dia merasa kok saya diledek terus ya. Tapi di sini untungnya dia kakaknya selalu menolong ya. Nah sebelumnya tuh sebenarnya kejadiannya berawal dari si kakaknya. Si kakaknya itu dulu sama si Bion berjualan berjualan nasi. Dan si kakak itu melakukan atraksi ya, bermain api. Dan apinya itu mengenai ya jalannya si Bion ya. Ya di sini bukannya cari air atau apa. Si kakak itu dia memadamkannya dengan cara yang tidak masuk akal ya. Ya pokoknya nih ya aneh lah. Kalau dunia nyata kayaknya udah terlalu ya. Ya situlah awal mulanya kejantanan si Bion jadi lemah ya. Dan dia selalu menyendiri di hutan merenungi nasibnya ya. Nah, satu malam dia di hutan, dia mendengar suara minta tolong. Lalu dia dekatin yang minta tolong itu. Ternyata ada ular ya, ada ular yang mau mendekati kakek. Lalu kakek itu ditolong dan selamat ya dari gigitan ular. Nah kalau si kakek ini udah merasa ditolong, dia akan berterima kasih. Yaitu dia tahu lah apa yang ada di pikiran si Bion. Dan juga tahu dah si Bion itu baik, perkasa, tapi lemah di bawahnya ya. Nah si kakek ini membalas budinya dengan cara memberikan minuman keramat yang ada di sekitar kuil dekatnya patung keramat. Jadi di minuman itu akan merubah si Bion jadi seorang lelaki perkasa. Tapi kata dia ingat hanya satu tegukan saja diminum ya. Jadi jangan lebih. Jadi pesan si kakek itu gitu ya. Satu tegukan aja udah bisa menjadi perkasa. Tapi si Bion teringat dia diledekin, diketawain, dibully-bully oleh ibu-ibu kampung. Dan dia merasa harus membalas dendam lah sini. Lalu dia habiskan itu semua minuman ya. Nah karena dia minuman habis, dia juga nggak tahu bagaimana reaksinya. Dan reaksinya juga cukup fatal, cukup dahsyat. Pernah juga dia minum di kolam sampai kolam itu habis ya. Dan apa tuh ikan-ikannya pada keluar ya. Dia kaget dengan perubahan yang dia alami karena biasanya tidak begini, tahu dia langsung seperti sekarang ini. Nah pada suatu hari ada kebakaran hutan. Nah di situ ada kakek dukun yang kencingnya sebesar keran PDAM. Dia kencing untuk ya rencana sih memadamkan hutan ya. Yang di sana juga ada si Bion lagi tidur. Dan dia bangun pengen kencing. Dan biasa kakek itu nanya kamu Bion, nah itu bukan. Dapat si Bion jawabnya bukan. Ini dia si Bion tidak tahu nih. Kakek dia tidak tahu bahwa si Bion itu udah punya kelebihan ya. Sampai si kakek dukunya itu ya kaget lah. Kencingnya itu bisa menembus bukit gitu. Semburannya itu aduh bisa ini ya, bisa menjatuhkan batu sebesar gaban. Situ juga dia permaisuri kerajaan melihat kejadian aneh ini. Ini bisa memotong ini juga ya, memotong air terjun. Dan ini lebih nggak usah akal lagi juga, dia bisa tembus ke matahari ya, sampai
Awannya gelap gitu. Nah disitulah mulai dari karir si Biyun ramai ya. Jadi dia banyak diperbincangkan ibu-ibu kampung, bahkan si nenek tua Sangyanin juga, nenek Napsuan juga, dia sampai nggak percaya ya, bahwa si Biyun yang dulu dia ledek sekarang dia jadi perkasa. Saking tidak percayanya ibu-ibu kampung ini, dia mengintip ke rumahnya si Biyun. Dia pengen tahu apakah benar keperkasaan yang diributkan warga itu benar ada di si Biyun ya. Yang terutama itu si nenek ini ya, si nenek Napsuan ini. Ternyata pas dia lihat, ternyata benar. Ternyata apa yang dibicarakan warga-warga benar. Sampai-sampai semua ibu-ibu atau semua wanita di desa itu merasa ini ya, merasa tergila-gila kepada si Biyun ini. Juga diceritakan sini semua kan banyak cewek karena suaminya atau ini pada berperang ya, wajib militer. Nah di sini ada salah satu ibu, dia pengen membuka jalan, ceritanya dia akan memancing si Biyun agar bisa merasakan keperkasaannya. Nanti kalau udah tahu, nanti akan dia bagi ke ibu-ibu yang lain ya. Tapi ternyata setelah ibu-ibu ini udah datang ke rumah si Biyun dan merasakan, ternyata dia sungguh perkasa ya, sampai ibu-ibu untuk kewalahan. Dan dia menceritakan ke ibu yang lain bahwa si Biyun benar-benar perkasa lah. Sampai anak aja suruh belajar nggak mau nih. Keperkasaan si Biyun makin hari makin luas ya. Sampai ibu-ibu kampung sebelah juga pada datang. Nah ceritanya pada satu malam ibu-ibu pada ngumpul di rumah si Biyun. Ini kayaknya semacam mau merasakan keperkasaannya lah. Karena ini cerita ada yang tadi cewek yang pertama itu, ibu betul itu dia menceritakan bahwa sampai 10 hari untuk pemulihan. Harus ngantri lah gitu. Dan juga nih permaisuri yang tadi melihat keperkasaan si Biyun, dia bercerita ke Perdana Menteri, dan Perdana Menteri ini seolah tidak tahu lah atau tidak mengetahuinya dan tidak percaya. Dan Perdana ini pengen membuktikannya ya. Sementara si Biyun ini di kampung dia sekarang dipuji, dihormati dan banyak disenangi oleh ibu-ibu kampung. Ya terutama ini si nenek Napsuan nih. Dia kayaknya senang banget sama si Biyun. Padahal sebelumnya dia yang meledek ya, dia yang membuli pertama. Tapi karena Perdana Menteri pengen tahu ini tangkap gitu si Biyun. Si Biyun ditangkap dan pacarnya tinggalin ya. Nah, cara ditangkap nih si Biyun untuk melakukan semacam apa ya, semacam kejuaraan ketangkasan, yaitu ketangkasan kejantanan ya. Nanti si Biyun ini akan diadu dengan perwakilan Barat. Jadi sini dipertontonkan di kerajaan akan ada pertandingan keperkasaan yang diadu dengan orang Barat ini. Di sini orang Baratnya gede banget ya, sama si Biyun jauh banget selisih tingginya.
Jadi tes ketangkasan ini atau kejantanan ini itu menggunakan beban yang akan digantungkan di kejantanannya si anggota lomba ini. Nah di sini kita tahu sendiri karena si Bionda perkasa pasti dia menang. Ini orang Barat hanya mampu memikul beban 3 barbel saja dia udah angkat tangan ya, udah menyerah. Nah si Bion pas angkat pertama emang dia belum kuat atau tidak kuat lah karena dia harus dipancing ya. Nah di sini permaisuri atau putri kerajaan inisiatif memancing si nafsu Bion. Setelah terpancing otomatis si Bion dan tenaganya jadi ini ya, jadi bertambah ya. Di kekuatan kejantanannya bisa bertambah berpuluh-puluh kali lipat ini. Sampai dia memikul beban hampir 20 barbel. Itulah kejantanannya si ini ya, si Bion tuh sampai mengalahkan beban berat itu. Nah setelah si Bion ditangkap dan calon istrinya si Darling dia merasa kecewa, merasa sedih. Dan juga ini anehnya ini dia kampungnya tuh jadi kekeringan ya. Jadi kekeringan setelah Bion ditangkap, terus dengar-dengarnya kakak si Bion juga meninggal di medan perang. Jadi ini ceritanya kayak dendam perawan jadi keringan kampungnya ada desanya ya. Nah si kakek tapa ini dia harus mencari atau membuktikan dulu yang pernah dikasih ke si Bion ini habis apa enggak ya. Dia cari ternyata habis. Dan sehingga dia pada lelaki yang medan perang udah pada pulang ya. Udah pulang dan dia diperhatikan ibu-ibu atau istri-istri mereka tuh kayaknya hamil nih. Sedangkan mereka ikut perang. Dan setelah ditelusuri ya si Bion ini ya, si Bion yang menghamili mereka lah. Sampai si nenek nafsu juga dia yang tadinya ngomong gak hamil ternyata dia ketahuan juga ya. Ya ini sih namanya komedi romantis ya, jadi ada lucunya ada romantisnya juga. Nah setelah tahu yang menghamili ibu-ibu nih si Bion ditangkap lagi nih, ceritanya ditangkap lagi dan dihasut akan dikurbankan ke beruang ya, ke beruang. Jadi ya supaya mati ceritanya gitu. Karena dia telah menghamili ibu-ibu sekampung. Sebenarnya si Bion dijebak, jadi dia tidak tahu masuk ke gua itu dia mau ngapain ya. Nanti udah dia mau dikorbankan. Nah dia setelah dia masuk ke hutan, dia baru tahu bahwa di hutan itu ada seekor beruang ya, beruang yang galak kayaknya nih. Di beruang penunggu gua lah. Ternyata si Bion di gua malah ini ya, si beruang itu dipakai juga sama dia nih. Dipakai juga dan ibu-ibu berdoa supaya ada ini ya karena keringan. Dia berdoa di luar. Sebenarnya si doanya nih pasti Bion ya, si Bion karena pakai beruang. Jadi dia tanahnya itu subur kembali. Tapi sini si Darling ini calon istrinya si Bion, dia tidak percaya bahwa si Bion itu meninggal. Dia merasa bahwa si Bion itu masih hidup.
Dan juga diceritakan di sini ibu-ibu yang tadi hamil itu dia melahirkan anak-anaknya ya. Dan melahirkan anaknya itu mempunyai kekuatan seperti bapaknya, yaitu seperti ayahnya si Bion itu, yaitu kejantanan dari hasil turunannya ya, yaitu kencingnya juga gede-gede ya. Oke, itulah review film yang lumayan seru. Ini film ini berjudul ya A Tale Legendary Libido ya. Ini film Korea. Nanti kalau yang mau nonton atau suka dengan film cerita ini, silakan cari aja di Google banyak. Ini bagus juga buat ya ditonton lah. Oke, demikianlah reviewnya. Hatur nuhun YouTube, mantap.